Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, dan juga para rekan-rekan sahabatku dimanapun berada, dan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tidur, Anda mungkin sedang beraktivitas saat ini, membaca koran kah, membaca buku kah, dan atau sedang bermain game kah, tapi jangan lama-lama bermain game ya. Itu bukan membuat kita tambah pintar. Haleluya. Anak-anak sekarang soalnya terikat sama game itu, bisa berjam-jam bermain game. Bahkan kata ada orang saking apanya terikat pada game menghabiskan uang, bahkan ada yang mati juga ya. Jadi hindarilah ya. Kamu bisa, karena engkau generasi yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita masih masuk dalam Yesaya 60 ya. Dalam ayat 1 dan 2 saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahayamu yang terbit. Dan lihatlah sekelilingmu, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan yang digendong. Pembacaan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 22. Tapi saya tidak akan teruskan. Tapi saya mau katakan tema kita malam ini adalah menjadi terang Allah. Ya. Menjadi terang Allah. Untuk bisa menjadi terang Allah, kita harus mengalami dulu yang dinamakan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tadi pagi saya katakan bagaimana keselamatan itu datang dari kasih karunia Allah. Kalau orang sudah diselamatkan, maka dia akan bisa menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kita bisa menyampaikan kabar keselamatan sementara kita sendiri belum diselamatkan. Saya masih mengingat awal-awal saya, hampir seluruh kota di mana saya diajak istri saya untuk belanja, itu hampir saya menyampaikan berita firman Allah ya. Di Cidomo itu sebelum punya saya menyampaikan, dan hari-hari itu ya, hari-hari yang sangat menyenangkan sebenarnya. Tapi itulah situasi dan kondisi pada waktu itu. Dengan situasi di zaman ini, salah satu yang saya pakai untuk menyatakan kasih Tuhan adalah YouTube ini ya, melalui YouTube ini, supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka semakin teguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan baik dan benar, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan bagi mereka yang belum, mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, menjadi terang Allah itu memang tidak mudah, tetapi kalau kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, Tuhan katakan yang pertama, bangkit ya. Jadi kita tidak bisa tidur saja. Sudah mengalami keselamatan, kita harus mengalami terobosan. Mengalami terobosan itu karena kita mau bangkit. Karena firman Allah, bangkitlah. Bangkit untuk apa? Untuk menyatakan, menyerukan nama Yesus. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Pertolongan dan kemurahan hanya ada pada Yesus. Ketika engkau dapat masalah, hanya ada pertolongan pada yang terbaik. Karena ketika keselamatan itu karena kasih karunia, maka Tuhan tidak membuat engkau stagnan atau status quo. Tuhan mau engkau bangkit, menyatakan dan menyerukan namanya. Yang kedua, bagian ketika kita bangkit, kita menyatakan ke kuasa Yesus. Jadi kalau kita sudah mengalami keselamatan oleh kasih karunia Tuhan, tetapi kita tidak dapat membuktikan kuasa Yesus yang sudah kita alami, ya apa gunanya? Kata kotor tetap kata kotor, fitnah kata tetap memfitnah, berbohong tetap kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya bukan begitu. Ya, lalu kemudian untuk mengalahkan iblis, kita tahu bahwa
Dunia ini di bawah kuasa si iblis. Baca nanti dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 itu. Baca itu. Wah. Tapi orang-orang yang dilahirkan Allah, dia tidak berada dalam kuasa Allah. Karena apa? Kita sudah diselamatkan oleh Allah. Setan tidak berkuasa. Makanya bangkitlah. Ya. Bangkit untuk menyatakan Yesus itu siapa? Bangkit untuk menyatakan kuasa Yesus itu bagaimana dalam kehidupan kita. Karena kuasa kebangkitan Yesus itulah kita mampu mengalahkan setan itu. Dan yang terakhir adalah untuk membebaskan orang-orang dari dosa dan kejahatan mereka. Salah satu kalau kita baca tadi, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan datang berduyun-duyun kepada terang. Sifat terang itu terlihat. Bahkan firman Allah, you are the light of the world. Engkau adalah terang. Oh, belum sampai situ, sorry. Jadi, ketika kita bangkit, kita menyatakan kuasa Allah, karena Tuhan punya maksud untuk kita, menjadikan kita terang Allah. Jadi, kita harus bangkit untuk membebaskan orang-orang yang di dalam gereja Tuhan. Karena di situasi kondisi yang seperti ini, ya, tapi tidak pernah menyampaikan suara kenabian Tuhan, tidak pernah menyatakan suara kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi, seringkali saya katakan bagaimana situasi nasional, situasi kondisi di dalam kasus MKC Pendeta yang mengalami penganiayaan di penjara, yang konon rusuknya patah, mukanya lebam-lebam dan lain sebagainya, yang dihantam oleh beberapa orang, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte. Kesadisan yang begitu luar biasa. Orang yang mengerti hukum justru melanggar hukum. Orang yang seharusnya menjadi penegak hukum tapi justru melemahkan hukum, melumpuhkan hukum. Dia korup dan lain sebagainya. Tapi ketika ini dia melakukan hal yang fatal gitu loh. Kalau orang seperti ini bisa melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana masyarakat? Saya sering kali katakan ini supaya kita bersuara menyatakan suara kebenaran itu, bahwa itu tidak benar. Kita bukan berupaya untuk apa istilahnya memberontak, bukan. Kita hanya menyatakan kebenaran bahwa itu tidak benar. Dan saya yakin dan percaya semua orang yang berpikiran waras itu tidak pernah benar. Kalau KC katakan dia salah, melanggar apa yang dituduhkan kepada dia, ya ada proses hukum kan? Dia kan sudah dilaporkan. Ada proses hukum yang akan menghukum dia. Ada pengadilan yang akan menentukan dia salah atau tidak. Praduga tak bersalah itu harus kita dahulukan dalam hidup ini. Dan ada banyak itu yang menghujat tanpa dasar, tanpa bukti. Tapi tetap saja mereka seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum. Dan kita, saya mau katakan, kita bukan warga kelas 2. Bukan ini negara berdasarkan mayoritas minoritas. Ketika saya menghadapi intimidasi, saya katakan negara ini bukan berdasarkan mayoritas minoritas. Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit, tapi saya tetap bersuara. Saya tetap melawan, dalam arti melawan apa yang seharusnya hak saya. Nggak pernah saya takut. Bahkan ketika dijemput tengah malam, saya katakan kepada istri saya, kalau sampai jam 1 saya tidak datang, berarti saya sudah lenyap. Karena pada waktu itu situasi memang sangat luar biasa. Tapi saya juga bersyukur pada Tuhan. Saya diintimidasi di situ. Tapi saya tetap mengatakan, demi iman saya ini kepada Kristus, saya rela menghilangkan nyawa saya. Karena saya tidak berbuat jahat. Saya katakan orang pelacuran di sana dibiarkan. Tempat menghancurkan iman, klub-klub dibiarkan. Orang-orang bermain judi sodok dibiarkan. Tapi kita yang mengajar umat untuk
melakukan apa yang baik, membayar pajak dan lain sebagainya, mengalami terintimidasi. Kan itu nggak benar. Tapi kita nggak bisa diam, kita bersuara. Kita harus bersuara. Kita harus, kalau mereka tidak mau, ya fasilitasi. Kan begitu. Haleluya. Ini sudah zaman canggih. Jadi, suaralah dengan suara kebenaran. Apa yang menjadi hak-hak kita di bangsa ini. Tapi jangan menjadi pelawan hukum. Jangan bertentangan dengan hukum. Kalau engkau bertentangan dengan hukum, bahaya. Ya. Kalau kita membela hak-hak kita, itu bukan melawan hukum, tapi itu menyatakan hak-hak kita. Tapi jangan melawan hukum. Ya, jangan mencaci maki pemerintah, jangan. Nggak boleh. Ya. Jangan memfitnah-fitnah pemerintah, nggak boleh. Ya. Kalau apa nyata kita apa kan, ya bilang saja. Ya. Jadi puji nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita harus bangkit. Apapun, ya. Dan Allah mengatakan supaya kita bangkit. Yang kedua, kata firman Allah adalah setelah bangkit menjadi teranglah. Ya, jadi supaya kita bangkit menyatakan terang kepada dunia ini. Jadi kita harus menjadi terang karena firman Allah katakan dalam Matius 5 ya. Matius 5 ayat 13, 14. You are the light of the world. Kau adalah terang dunia. Jadi kalau kita ini terang dunia, ayat 16 itu supaya apa? Supaya melalui terang itu nama Bapa dimuliakan. Jadi dalam kehidupan ini kita menjadi terang, dan sifat terang itu adalah akan tampak di tengah-tengah kegelapan. Dari tempat saya ini ke gunung di sana itu, atau dari pantai melihat gunung masih bisa, ya. Nah, jadi dari pantai itu di gunung ada lampu-lampu sekalipun gelap di sekitarnya, tapi lampu-lampu itu akan bercahaya, tampak jelas. Demikian sebenarnya terang kita itu, jangan merasa kecil lalu kita taruh di bawah gantang, tidak. Terang kita itu harus dilihat. Dan terang itu akan membawa pengaruh. Terang itu kan memberikan arah, antiseptik, ya, anti pembusukan, memberikan arah kepada orang lain. Ya, jadi kita dibilang memang menjadi terang dunia ini. Bahkan saya baca dulu satu ayat di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Mana dia? Yohanes 8 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Allah. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi ketika kita berada dalam terang itu, dalam terang Allah, kita sebenarnya kita membawa terang hidup. Bukan terang hidup kita, terang hidup ilahi, karena terang hidup Allah menerangi kita membawa terang hidup Allah itu kepada dunia ini. Ya, itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah, kalau kita sudah bangkit dan menyatakan terang Allah bagi dunia ini, maka akan terbit kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kita merasakan sukacita karena banyaknya pertobatan, orang-orang yang mengalami pertobatan. Ya, saya ketika menginjili orang itu takut. Saya tidak langsung mau, katakanlah satu contoh begini. Saya mau dibaptis, tetapi saya tidak mau diberi tahu, diekspos. Tapi saya mau katakan, ya kalau kamu belum ya nanti dulu. Kamu harus berani. Gak bisa tidak. Harus berani menyatakan iman. Saya ada berbeda dengan beberapa teman saya.
yang bisa menyembunyikan diri untuk alasan-alasan tertentu. Tapi saya mengajar untuk mereka mengakui kekuatan Allah, mengakui siapa Yesus yang mampu membebaskan mereka, yang mampu menolong mereka. Dengan situasi apapun alasan mereka, karena negara ini negara hukum. Jadi saya tidak akan pernah mau menerima itu. Karena saya tidak ingin orang menjadi pemfitnah bagi saya. Saya ingin orang itu betul mengalami proses kelahiran baru dalam Kristus. Ya syukur, kita tidak sedang mempengaruhi orang. Kalau dia mengalami Kristus, ya itu jauh lebih baik. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita adalah pembawa terang, sudah bangkit lalu memberitakan terang Allah, kemudian Allah turun. Nah, disitulah kita, yang mau saya katakan, orang kadang-kala datang dengan sendirinya, melihat perbuatan, melihat apa kita, tingkah laku kita, kehidupan kita berbeda dengan yang lain. Kita menunjukkan kasih kepada dunia ini. Makanya dalam sebuah pertemuan di forum ya antara agama, saya bilang begini. Kami karena dituduh mengalami ya apalah istilahnya, merayu orang dengan memberikan Indomie, pakaian bekas dan lain sebagainya. Di dalam pertemuan itu yang disertai dari beberapa tokoh-tokoh agama dari provinsi ini, saya bilang dengan tegas, kami tidak berupaya untuk mempengaruhi siapapun. Tetapi saya mau katakan dengan jelas, bagi kami intinya sudah jelas. Ketika kami mengasihi Tuhan, kami diajar untuk menolong orang lain. Kami tidak akan mungkin bisa melihat orang lain, apalagi tetangga kami yang dalam keadaan susah, lalu kami tidak berbuat apa-apa, itu tidak dibenarkan. Tapi tanya saja kepada mereka, apakah kau terima Yesus dulu baru saya kasih bantuan? Tanya saja kepada mereka, kan bisa. Jangan saling adu fitnah. Karena orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa tidak memberi. Tapi orang memberi belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia memberi. Gitu. Karena Alkitab katakan ketika kita bangkit menyatakan terang Allah, kemudian Tuhan datang, orang-orang datang, ya, dan kita tidak bisa tidak menyatakan kuasa Injil itu. Karena dikatakan orang-orang akan datang kepada terang. Akan datang kepada terang. Mereka akan berduyun-duyun kata firman Allah. Dan itulah yang kita harapkan sebenarnya. Terjadi revival di bangsa ini. Terjadi kegerakan di bangsa ini. Dan kita sudah, bukan karena kita mau melakukan hal-hal yang jahat, bukan. Kita sudah lihat bagaimana di YouTube, bagaimana sahabat-sahabat kita dijangkau oleh Tuhan dengan pertemuan mereka dengan Tuhan secara pribadi, di mana Tuhan menolong mereka, dan ketika mereka menyelidiki firman Allah juga Tuhan itu bisa berbicara. Maka sering saya katakan kepada anggota saya, kalau engkau membaca Alkitab, maka pribadi Allah itu bisa hadir di situ. Kalau engkau membaca buku-buku rohani atau buku-buku apalah namanya, itu dia mungkin hanya bisa hadir saat launching pertama kali. Hanya bisa lah dia hadir di situ satu kali. Atau mungkin waktu memberikan pemaparan di mana-mana. Tetapi kalau engkau membaca Alkitab, kalau betul engkau dengan segala kerendahan hati membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya firman Allah itu akan hidup dan menghidupimu. Karena ketika engkau baca, pribadi Allah itu bisa hadir, pribadi Yesus itu bisa hadir, Roh Kudus itu bisa hadir. Karena dia adalah firman itu. Jadi, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya betul-betullah bersekutu dengan Tuhan. Baik-baiklah menikmati kasih dan kuasa-Nya. Baiklah memuji Tuhan dengan segenap hati.
supaya kita betul-betul merasakan hadirat Allah. Dan ketika kita merasakan hadirat Allah itu, kemudian Allah sebenarnya sedang dinyatakan dalam kehidupan kita. Menjadi terang Allah itu memang tidak mudah, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita harus menjadi terang Allah dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati sebagaimana firman-Mu untuk kami berdoa syafaat. Secara ringkas kami akan berdoa syafaat bagaimana Engkau berkarya untuk bangsa ini, dan berkati presiden kami supaya wakil presiden, supaya mereka dapat melakukan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Keadilan dan kebenaran, takut akan Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga bangsa ini diberkati menuju kemakmuran, kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Para menteri, para pejabat, bupati, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW semua diberkati. Stakeholder bangsa ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, semua diberkati Tuhan. ABRI sebagai pihak pertahanan dan polisi sebagai keamanan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka bersinergi untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus sebagai gereja Tuhan, biarkan mereka menyampaikan suara kenabian Tuhan yang yaitu keadilan dan kebenaran, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak benar di bangsa ini, gereja-Mu dapat bersuara, membuat statement-statement yang bisa memberkati bangsa ini. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati. Gereja Pantai Kosta juga Tuhan berkati dimanapun ada. Tuhan tolong supaya gereja-Mu terus mengalami kemajuan dan nama dimuliakan. Sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang melayani Tuhan di Ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di desa, di dusun, di kota, dimanapun ada, Tuhan memberkati mereka. Di situasi yang sulit ini Tuhan terus mengatakan kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, karena kami tetap yakin dan percaya Engkau adalah Yehova Jireh bagi kami, hamba-hamba-Mu, bagi kami umat-Mu. Dan kami juga berdoa bagi seluruh bangsa ini, Tuhan berkati, dan umat-Mu juga Tuhan berkati. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada bagi mereka, dan Tuhan ahli dalam mengangkat, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang sakit COVID, sakit apapun, Tuhan mau menolong mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan, ulurkan tangan-Mu, mengangkat segala sakit penyakit mereka, sehingga yang COVID sembuh dalam nama Yesus. Dan juga yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh bernyanyi, lepra tahir, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Yang kerasukan dipulihkan oleh Tuhan, di setan keluar, dan juga yang diguna-gunai, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak akibat COVID ini. Kami doakan supaya Tuhan hadir juga bagi mereka. Kalau engkau orang yang terdampak, mari angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan mereka, Tuhan tolong mereka dan berkati apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka menganggur, Tuhan tolong Engkau buka jalan bagi mereka. Karena kami tahu setiap keluarga umat-Mu, setiap keluarga di bangsa ini pasti memiliki tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan mungkin hal-hal yang harus mereka selesaikan dalam setiap bulannya. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus mencukupkan bila hal-hal itu dibutuhkan oleh mereka. Terima kasih karena kami tahu ada banyak orang yang melakukan jalan-jalan pintas, melakukan hal-hal yang tidak baik, merampok, membunuh, mencuri, membinasakan bahkan dirinya sendiri pun karena tidak punya iman dalam hidup mereka. Karena kami tahu imanlah yang mengalahkan dunia ini, imanlah yang mampu menolong kami untuk bertahan di dalam melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong mereka yang berdampak di dalam nama Yesus. Karena Kau berkata, serahkanlah kekhawatiran-Mu kepadaku, masalahmu kepadaku, karena aku yang memelihara engkau, dan berdoalah pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau. Dan kami yakin dan percaya setiap umat-Mu pastilah berdoa dalam kesesakan mereka dan Engkau menjawab mereka. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi ilahi, kalau engkau orang yang taruh tangan-Mu di dada,
Tuhan Yesus, lihat tangan mereka yang mereka taruh di dada. Kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau melepaskan mereka dari segala keterikatan dosa, sama seperti Engkau datang kepada Saulus untuk mengubahnya, memakainya sebagai alat-Mu. Juga Tuhan datang kepada mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Tuhan tolong mereka sehingga Engkau masuk dalam hati mereka, Roh Kudus mengurapi mereka, sehingga dengan kehadiran dalam kehidupan mereka, dan mereka melakukan apa yang berkenan dan menjauhi larangan-larang Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan hal-hal dosa, tapi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kalau engkau orangnya dengarkan firman Allah, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, keputusanmu sudah tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku yang sudah kulakukan, dosa-dosa yang sudah kulakukan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Ampunilah Tuhan Yesus, sucikanlah hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam kehidupanku. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus dan sekarang kami percaya kami sudah menerima hidup kekal. Terima kasih dan menjadi warga negara. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang-orang muda di bangsa ini, karena kami melihat orang-orang muda di bangsa ini ada banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kami tetap optimis Engkau mampu mengubah mereka, menolong mereka menjadi generasi yang hebat, generasi yang tangguh, generasi yang militan dalam melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Kami punya gambaran yang jelas orang-orang hebat dalam firman-Mu, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yeremia dan lain sebagainya Tuhan, Yusuf, Esther, Esra, Nehemia, juga ada seperti Samuel, para rasul, dan juga Saulus atau Paulus, dan juga Timotius dan Epaphroditus dan lain sebagainya. Terima kasih. Dan ada juga pelaku non formal seperti itu Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, juga Ayub Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang non formal, ada yang bergerak dalam bidang kerohanian seperti Samuel dan kawan-kawan, dan juga ada yang bergerak dalam bidang pembantaian seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dan Yusuf dan lain sebagainya Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa kami punya kerinduan kepada orang-orang muda ini, karena kami tahu mereka lah yang akan memimpin bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Dan Tuhan tolong mereka supaya mereka mempersiapkan diri mereka, mental mereka, sehingga mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Roh takut ada dalam hidup mereka, kebenaran dan keadilan menjadi bagian hidup mereka, dan mereka hanya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan mereka. Terima kasih. Dan apabila mereka dipercayakan memerintah di bangsa ini, atau mereka memegang kendali atas bangsa ini, maka bangsa ini akan dibawa kepada kemajuan dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya ucapkan selamat. Tetaplah setia pada Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima kebaikan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Dan apabila Anda mau tidur malam ini, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah. Dan apabila Anda tidak bisa tidur, ingat. Tidur itu karunia Tuhan, datang kepada Tuhan. Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberikan hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau mencubit itu sakit, jangan cubit. Ya, jangan mencubit. Jadi, ya, puji Tuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, dan bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis.
Doa dan harapan saya selalu saya katakan bahwa sehingga setiap kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, Yesus menjadi sumber kekuatan kita, sumber berkat kita. Haleluya, haleluya. Dan bagi Anda pecandu narkoba dan bagi Anda pengguna narkoba dan pengedar narkoba, bertobatlah. Karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, bangsa ini. Jangan biarkan dirimu dipakai oleh setan. Katakan yes terhadap firman Allah dan Tuhan. Tapi katakan no terhadap Tuhan. Yesus memberkatimu dan semoga engkau adalah orang yang bebas dari segala ikatan akan narkoba. Itu doa dan harapan saya kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang terikat oleh narkoba mereka bisa terlepas. Dan doa saya kepada Anda dengan tulus, Tuhan membebaskan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.